Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Masih semangat untuk PTS-nya? Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai pendalaman materi dan kisi-kisi sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita mempelajarinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Apakah anak-anak sudah siap untuk pendalaman materinya? Oke, sekarang disiapkan buku LKS-nya dan buku tulisnya. Agar nanti kalau misalnya ada yang anak-anak belum paham, itu bisa ditanyakan ke ustazah ya. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, ada kondisi geografis masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, Jazirah Arab itu sekarang dikenal dengan Saudi Arabia. Nah, Jazirah Arab ini merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, ibu kota Jazirah Arab atau Saudi Arabia itu adalah Riyadh. Jadi besok kalau misalnya ada soal ibu kota Saudi Arabia adalah titik-titik. Nah, itu anak-anak bisa memilih Riyadh. Kemudian kita akan membahas batas wilayah Jazirah Arab. Yuk, coba diperhatikan LKS-nya halaman 4. Yang di sebelah timur. Nah, itu ada kesalahan. Coba diperhatikan. Yang A itu dibukukan di sebelah utara. Itu diganti dengan sebelah timur. Nah, yang di sebelah timur ada berbatasan dengan Teluk Persia dan Laut Oman. Kemudian di sebelah utara itu berbatasan dengan negara Suriah, Irak, dan Yordania. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Nah, sudah diganti semuanya. Nah, jadi yang A dan yang B itu terbalik ya. Diperhatikan. Kemudian yang kedua, ada pembagian wilayah Jazirah Arab. Nah, pembagian Jazirah Arab ini dibagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama ada Tihamah, yaitu gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang. Yang kedua ada Hijaz, yaitu wilayah berupa lembah di celah-celah pegunungan. Nah, disinilah ada kota Mekah dan Madinah. Selanjutnya ada Najd, yaitu suatu wilayah yang berupa dataran tinggi. Kemudian ada Yaman, yaitu wilayah Jazirah Arab yang telah dihuni banyak masyarakat. Kemudian ada Ar-Rud, yaitu wilayah padang pasir yang terkenal dengan gurun Sahara yang tandus. Nah, ada yang pernah mendengar gurun Sahara? Oke. Kemudian, di Jazirah Arab mempunyai 4 gurun utama. Yang pertama ada gurun An-Nafud, yang disebut juga dengan Sahara Langit. Nah, ini memiliki keistimewaan. Pasirnya yang sangat lembut sehingga dapat membenamkan kaki yang menginjaknya. Nah, besok jika ada soal mengenai sebutkan keistimewaan gurun An-Nafud. Nah, ini anak-anak bisa menjawab keistimewaan gurun An-Nafud adalah pasirnya yang sangat lembut. Kemudian di bagian timur ada gurun Harrod. Nah, di mana daerahnya sangat tandus dan gersang. Nah, di daerah ini terdapat pemukiman
yaitu berasal dari kaum Badui atau kaum pedalaman atau desa. Kemudian di bagian selatan ada gurun Rub al-Khali yang memiliki dataran keras, tandus, dan memiliki pasir yang bergelombang. Kemudian selanjutnya ada di bagian barat Jazirah Arab terdapat gurun Arabia. Nah, terletak di wilayah Hijaz dan memanjang ke selatan sampai ke Yaman. Nah, udara di gurun Arabia ini sangat panas. Dan gurun ini merupakan penghubung jalur perdagangan antara Yaman dan Suriah. Nah, Masya Allah sekali ya. Kemudian kita lanjutkan ke tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, masyarakat Arab ini memiliki sifat-sifat terpuji dan sifat tidak terpuji. Sifat terpujinya yang pertama ada dermawan, yang kedua ada pemberani, yang ketiga ada memenuhi janji, yang keempat ada pantang mundur, dan yang kelima menghormati tamu. Nah, Masya Allah kan, jadi masyarakat Arab ini juga sangat menghormati tamunya. Nah, jika mereka kedatangan tamu, tetapi di rumahnya tidak ada apa-apa, maka mereka akan menyembelih hewan ternaknya untuk dihidangkan ke tamunya. Tapi selain itu, ada juga sifat yang tidak terpuji yang dimiliki oleh bangsa Arab. Yang pertama adalah menyembah patung atau berhala. Yang kedua, berfoya-foya. Yang ketiga, menganut hukum rimba atau hukum alam. Yang keempat, ada perbudakan merajalela. Nah, jadi pada zaman dahulu itu perbudakan masih banyak. Nah, kalau di zaman kita sekarang, karena kita sudah merdeka, karena Jazirah Arab juga sudah maju, jadi tidak ada lagi perbudakan. Nah, seperti itu. Sampai sini anak-anak paham? Alhamdulillah paham semua ya. Kalau misalnya ada soal-soal seperti itu tadi, Ustazah harap anak-anak bisa menjawab ya. Oke, kita lanjutkan. Materi yang kedua adalah mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, ada beberapa mata pencaharian masyarakat Arab. Yang pertama ada perdagangan. Nah, jadi masyarakat Arab ini sumber ekonominya itu dari berdagang. Nah, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Quraisy ayat 1-2, yaitu karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Mereka melakukan perjalanan perdagangan ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Nah, jadi orang Arab itu sumber ekonominya dari perdagangan. Yang kedua ada pertanian. Ada pertanian. Nah, tanah pertanian yang utama itu terdapat di daerah Taif. Nah, hasil pertanian mereka antara lain sayur dan buah-buahan. Kemudian hasil pertaniannya dijual ke kota-kota seperti Mekah dan Madinah. Selanjutnya ada peternakan. Nah, peternakan. Mereka bangsa masyarakat Arab itu mencari makan ke oasis atau tanah yang subur yang memiliki rumput-rumput yang hijau. Nah, jadi mereka membawa hewan ternaknya itu ke oasis atau tanah yang subur. Selanjutnya ada industri. Nah, kegiatan industri ini merupakan kegiatan ekonomi yang paling lemah di negeri Arab dan yang paling sedikit peranannya. Nah, biasanya yang melakukan kegiatan industri adalah para budak dan orang-orang Yahudi. Kemudian, ada transportasi. Nah, transportasi yang utama bagi masyarakat Arab itu adalah unta. Nah, mengapa unta? Karena unta dianggap sebagai perahu padang pasir. Nah, unta merupakan kendaraan yang menakjubkan. Nah, karena unta memiliki kekuatan yang tangguh, mampu menahan haus, dan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Jadi, keistimewaannya unta adalah mampu menahan haus dan melakukan perjalanan yang sangat jauh.
Oke, selanjutnya kita akan membahas agama masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, jadi sebelum Islam itu masyarakat Arab memeluk agama apa ya? Yang pertama, mereka ada beberapa kepercayaan. Nah, ada beberapa kepercayaan masyarakat Arab. Yang pertama ada kepercayaan dinamisme, yaitu suatu kepercayaan yang meyakini dan menyembah benda-benda baik benda mati maupun benda hidup. Yang kedua, kepercayaan animisme, yaitu suatu keyakinan atau kepercayaan menyembah roh-roh nenek moyang yang mendiami suatu benda. Yang ketiga, ada kepercayaan politeisme, yaitu kepercayaan yang meyakini adanya lebih dari satu Tuhan, dan mereka itu menyembah dewa. Yang terakhir, ada kepercayaan monoteisme, yaitu keyakinan bahwa Tuhan yaitu satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Nah, kepercayaan monoteisme ini seperti yang ada di Indonesia saat ini. Jadi, ada agama Kristen, ada agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Itu merupakan contoh dari kepercayaan monoteisme. Jadi, mereka itu menganggap Tuhan yang disembah itu satu. Nah, mereka menganggap bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Oke, selanjutnya, selain itu, masyarakat Arab juga menyembah berhala. Nah, nama-nama berhalanya yaitu berhala Hubal, berhala Lata, berhala Uzza, dan berhala Manat. Nah, jadi besok ketika ada soal, jelaskan atau sebutkan berhala yang kamu ketahui. Nah, itu anak-anak bisa menjawabnya yaitu berhala Hubal, berhala Lata, berhala Uzza, dan berhala Manat. Lalu bagaimana cara menyembah berhala? Yang pertama, berjalan mengelilingi berhala yang disembah. Yang kedua, mempersembahkan hewan kurban di hadapan berhala. Yang ketiga, menyembah dengan memberi sesajen. Yang keempat, pemberian sesajen pada tempat keramat. Nah, sekarang itu tidak boleh dilakukan ya, karena Tuhan kita itu cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, insya Allah tidak ya. Kita lanjutkan ke latihan soal. Oke, kita akan membahas latihan soal. Yang pertama, Jazirah Arab atau yang dikenal dengan Saudi Arabia, ibu kotanya adalah, ya betul, adalah Riyadh. Yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan batas-batas wilayah Jazirah Arab. Yang pertama, di sebelah timur ada berbatasan dengan Laut Teluk Persia dan Laut Oman. Di sebelah utara berbatasan dengan negara Suriah, Irak, dan Yordania. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Yang nomor 3, gurun yang udaranya sangat panas dan berangin tenang adalah gurun, yaitu gurun Arabia. Yang nomor 4, wilayah Jazirah Arab yang telah dihuni banyak masyarakat adalah, yaitu Yaman. Nomor 5, gurun An-Nafud memiliki keutamaan istimewa, yaitu, tadi Ustazah sudah jelaskan, yaitu pasirnya yang sangat lembut. Nomor 6, di bagian Jazirah Arab di bagian utara terdapat, nah tadi sama seperti yang nomor 2, terdapat negara Suriah, Irak, dan Yordania. Nomor 7, kondisi Jazirah Arab yaitu, ya, panas dan gersang. Sudah dijawab semuanya? Oke, kita lanjutkan nomor 8. Sebutkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki masyarakat Arab. Nah, tadi juga sudah kita bahas di awal. Sifat-sifat terpujinya yang pertama, dermawan. Yang kedua, pemberani. Yang ketiga, memenuhi janji. Yang keempat, pantang mundur. Dan yang kelima, menghormati tamu dan orang tua.
Nomor 9. Dalam Quran surat Quraisy menjelaskan tentang apa? Iya, menjelaskan tentang perdagangan atau masyarakat Arab yang pekerjaannya perdagangan. Yang nomor 10, kegiatan ekonomi masyarakat Arab yang paling rendah atau paling lemah yaitu apa anak-anak? Yaitu kegiatan ekonomi industri. Kemudian nomor 11, masyarakat Arab mengkonsumsi titik-titik dan titik-titik dari hewan ternaknya. Ya, betul, masyarakat Arab mengkonsumsi daging dan susu dari hewan ternaknya. Kemudian nomor 12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan oasis. Nah, diperhatikan kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini besok di soal. Apa itu oasis? Oasis adalah tanah yang subur yang memiliki rumput-rumput yang hijau. Ditulis ya. Kemudian nomor berapa sekarang? Nomor 13. Hashim merupakan putra Abdi Manaf yang memimpin perjalanan ke titik-titik. Coba dilihat halaman 19. Hashim. Nah, jadi Hashim merupakan pemimpin ke negeri Syam atau Syriah. Kemudian, nomor 14. Kerjasama dengan cara bagi hasil adalah kerjasama titik-titik. Kerjasama apa? Kerjasama, ada yang tahu? Coba dilihat LKS-nya halaman 19. Jadi, kerjasama dengan cara bagi hasil adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang. Nah, yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Oke, nomor 15. Sebutkan faktor-faktor yang mendorong kemajuan perdagangan Arab sebelum Islam. Yang pertama, ada letak geografis Hijaz yang sangat strategis di Jazirah Arab. Kemudian ada jatuhnya Arab Selatan dan Yaman secara politis ke tangan orang Ethiopia pada tahun 535 Masehi. Kemudian dibangunnya pasar lokal dan pasar musiman di Hijaz. Oke, sampai sini ada yang masih ingin bertanya? Ustazah harap tidak ya. Kalau misalnya masih bingung, masih pusing, silahkan bisa dibuka LKS-nya. Nah, LKS-nya itu dipelajari. Siapa tahu besok yang anak-anak pelajari itu bisa menjadi soal. Selanjutnya, nomor 16. Berhala adalah titik-titik. Ya, berhala itu adalah patung yang disembah. Nomor 17. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah titik-titik, 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 dan titik-titik. Yaitu kepercayaan dinamisme, animisme, politeisme, dan monoteisme. Nah, jadi 4 itu. Kemudian nomor 18, animisme adalah titik-titik. Ada yang masih ingat yang tadi Ustazah jelaskan? Jadi, animisme adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang menyembah roh-roh nenek moyang. Nah, itu bisa ditulis ya. Kemudian nomor 19, sebutkan cara menyembah berhala. Tadi juga sudah Ustazah jelaskan. Yang pertama, berjalan mengelilingi berhala yang disembah. Yang kedua, mempersembahkan hewan kurban. Yang ketiga, penyembahan dengan memberi sesajen. Dan yang keempat, pemberian sesajen pada tempat-tempat keramat. Oke. Kemudian nomor 20. Pemimpin berhala adalah berhala. Nah, tadi berhala itu ada 4. Yang pertama ada berhala Hubal, berhala Lata, berhala Uzza, dan berhala Manat.
Nah, dari keempat tersebut, yang menjadi pemimpin berhala adalah berhala Hubal. Oke, Alhamdulillah, pembahasan latihan soal kita sudah selesai, sudah habis soalnya. Oke, kita siap-siap untuk berdoa. Oke, pembahasan soal kita sudah selesai, latihan soal kita sudah selesai. Ustazah harap anak-anak bisa mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang memuaskan, agar anak-anak tidak kecewa dengan hasil yang sudah atau usaha yang sudah anak-anak lakukan. Tetap semangat belajarnya, tetap dipelajari video-video yang diberikan Ustazah, karena siapa tahu soalnya seperti latihan soal pada hari ini. Nah, dari Ustazah cukup sekian, Ustazah akhiri. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ustazah, ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.